Shalom sobat. Sobat, mari kembali kita merenungkan Injil Matius pasal 14. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca ayat 22 sampai 33. Menceritakan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Jadi jelas sobat dia bahwa para murid pun semakin percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu meredakan gelombang dan angin sakal. Dan Tuhan Yesus Kristus pun memberikan kuasa kepada Petrus untuk bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus dia takut, dia khawatir, dia kurang percaya, dia bimbang. Nah, sehingga mulai tenggelam. Dan Tuhan Yesus pun mengangkat dan menolong Petrus. Jadi bisa kita pelajari bahwa setiap kekhawatiran kita, setiap persoalan kita, ada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan pertolongan, memberikan solusi. Sama seperti para murid yang tadinya itu mereka ketakutan karena ada gelombang dan angin, sehingga mereka pun ditenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus menguasai alam semesta ini, sehingga angin sakal pun dan gelombang pun reda, dan Tuhan Yesus pun memberikan kita kuasa. Hanya saja jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Dan kita bisa melihat pelajaran dari Petrus, karena kekhawatirannya dia menjadi tenggelam, karena ketakutannya dia mulai tenggelam, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita. Seperti Rasul Petrus yang tadinya tenggelam, tetapi ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia berteriak minta tolong. Jadi semakin kita itu percaya, maka iman kita pun semakin bertumbuh. Dan walaupun ada persoalan, ada tantangan, mari kita berteriak kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, "Tuhan Yesus, tolonglah aku." Dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menolong kita. Itu yang dapat saya pelajari di ayat ini, di perikop ini sobat. Nah, jadi marilah kita renungkan ayat 34 sampai 36 dari Injil Matius 14 ini, yang menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
Nah, jadi di Genesaret ini banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan menjamah jumbai jubahnya saja, mereka menjadi sembuh. Itulah bukti iman mereka, bukti kepercayaan mereka. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak bimbang. Nah, itu bedanya dengan Rasul Petrus tadi. Rasul Petrus tadi bisa berjalan di atas air, tetapi karena bimbang dan dia takut karena ada tiupan angin. Nah, sehingga dia mulai tenggelam, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengangkatnya. Nah, Rasul Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Walaupun tadinya dia bimbang, dia kembali berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus pun menolongnya. Dan kalau kita lihat di Genesaret, banyak orang sakit. Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan mereka itu memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Dan semua orang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka percaya kalau mereka menjamah jumbai jubahnya, maka mereka akan selamat, akan disembuhkan. Nah, dan semua orang yang menjamah jumbai jubahnya, menjamah Tuhan Yesus Kristus menjadi sembuh. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itulah buktinya mereka beriman, mereka percaya. Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan mereka. Saya sangat tertarik sekali, sobat. Saya sangat tertarik sekali di mana orang Genesaret ini mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka memohon. Nah, bayangkan, orang Genesaret memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mereka percaya, mereka memberitahukannya kepada orang-orang di sekitarnya, di daerah itu, di seluruh daerah itu. Dan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Itulah bukti iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjamah Tuhan Yesus Kristus dan menjadi sembuh. Sekarang mari berikan diri kita untuk dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita menyerahkan segala kekuatan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, dan kita berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Mari berseru, berteriak, bermohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Rasul Petrus, dia berteriak memohon kepada Yesus Kristus. Dan juga orang di Genesaret ini memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus pun menyelamatkan, menyembuhkan. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memberkati saya, memberkati keluarga saya, dan memberkati orang sekitar saya. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Pengampun, yang mampu datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Itulah iman saya sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masalah kata. Terima kasih. Semangat terus baca Alkitab. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.